Assalamualaikum, saya Dimas Sudarman dari kelas 5 dari SD Cicalengka 2. Saya ingin menyampaikan cerita buku yang berjudul Emo si Anak Rama. Ini dia judulnya. Nah, setelah itu saya akan memperkenalkan penulis dan penerbitnya. Penulisnya yaitu Penny dan Anggi, dan penerbitnya berasal dari Padepokan Margosari. Nah, ini dia ya, langsung saja kita ke kejadiannya. Pada suatu hari, ketika seorang anak bersama Emo ingin ke taman dan diantar oleh ibunya. Setibanya di taman, Emo langsung bertemu dengan teman-temannya lalu menyapanya. Pada sedang bermain dengan teman-temannya, Emo melihat anak yang sedang bermain sendirian tanpa memiliki teman. Emo pun dekat dan menyapanya. Lalu ia berdua saling berkenalan. Ternyata anak yang dikenalinya itu bernama Epi. Epi tidak memiliki teman sama sekali, dia lebih suka bersendiri. Nah, setelah itu Emo mengajaknya bermain bersama. Setelah itu Epi pun setuju dan dia lanjut bermain bersama. Nah, pesan yang harus kita petik dari cerita ini yaitu kita harus ramah terhadap siapapun meskipun orang itu tidak kita kenali. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya dari Cicalengka dari kelas 5 dan sekolah saya di SDN Cicalengka 2. Saya akan menceritakan buku yang berjudul Saga Sang Pemimpin. Nama penulisnya Penny dan Anggi, dan nama penerbitnya Padepokan Margosari. Mumu berulang tahun dan mengadakan pesta. Tiku dan si Pupu berebut tugas, dan Saga memberi solusi agar tidak berebut tugas. Tiku dan si Pupu akhirnya berbagi tugas. Tiku menghias taman dan Pupu membuat kue. Sekian dari cerita saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Tiana dari kelas 5 SDN Cicalengka 02. Saya membaca buku tentang Si Kiko Serba Bisa. Nama penulisnya adalah Penny dan Anggi. Nama penerbitnya adalah Padepokan Margosari. Suatu hari ada seekor lebah dan dia sedang menggambar pemandangan depan rumahnya. Lalu dia sudah beberapa kali tetapi tidak sempurna yang dia inginkan. Dan lalu pun dia sudah berulang-ulang kali dan juga ternyata bisa yang dia inginkan. Sekian dari cerita saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurinda, kelas 4, sekolah di SDN Cicalengka 2. Yang saya bacakan adalah Aku Belajar Membuang Sampah. Penulis dari buku ini adalah Irfan Amali. Penerbit buku ini adalah Palanin Mizan. Saat siang hari pun hujan deras. Lalu Sali pun terkaget karena melihat rumahnya kebanjiran. Sali pun teriak meminta tolong kepada ibu. Ibu pun kaget karena rumahnya kebanjiran, begitu banyak sampah yang berserakan. Saat itu ibu pun menyuruh Sali untuk bawa lap dan juga payung. Sali pun saat membawa sampah, Sali terjatuh terkena kulit pisang. Saat Sali terjatuh, ibu membantunya Sali untuk membangunkannya. Ibu pun berkata, "Siapa yang membuang kulit pisang sembarangan?" Sali pun berkata, "Aku, Bu," sambil tersipu malu. Ibu pun membereskan sampahnya yang berserakan dengan Sali. Ibu pun membuat cara ide untuk membuat tong sampah sendiri yang bernama tongki. Ibu pun berkata kepada Sali,
Sally akan mempunyai teman baru, yaitu Tongki. Sally pun sangat senang karena ia memiliki teman baru yang bernama Tongki. Lalu Sally pun belajar membuang sampah kepada Tongki. Sekian, terima kasih kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bukunya. Alde dari kelas 4 sekolah di SDN Cicalengka 2. Saya membaca buku yang berjudul Ella si Hati Teguh. Siang hari ini bukunya. Ella harus mengikuti eskul menari, tapi ibunya tidak menerima Ella karena Ella menggambarnya sangat bagus. Ella pun memaksa ibunya karena ingin eskul menari. Ella berlatih sangat tekun dan sampai berbulan-bulan. Ella pun mengikuti perlombaannya dan Ella pun memenangkan perlombaannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ima Siti Halimah. Saya pembina literasi Sekolah Dasar Negeri Cicalengka 2. Nah, saya sekarang akan mereview buku ini secara singkat, namun secara tertulis akan direview dalam Fishbone. Oke. Selanjutnya, nah jadi buku ini menceritakan soal apa sih? Nah, di sini menceritakan mengenai Mr. dan Mrs. Tweets atau Nyonya dan Tuan Tweets, di mana mereka suka sekali untuk berburu dan menangkap burung serta memakannya juga. Selain itu, mereka juga sering menyakiti hewan lain seperti mengurung monyet. Nah, ini kan hal buruk ya. Kenapa bisa terjadi? Ya karena mereka memiliki citra diri yang tidak bagus, jadi mereka menganggap diri mereka sebagai orang yang buruk, dan itu memang terjadi. Nah, pada akhirnya hewan-hewan yang telah diperlakukan buruk oleh mereka memberikan balasan terhadap perbuatan yang telah mereka dapatkan. Akhirnya Mr. dan Mrs. Tweets mendapatkan pembalasan yang setimpal dari hewan-hewan yang telah mereka sakiti. Nah, maka dari itu pesan yang dapat diambil dari buku ini adalah kita harus memperlakukan baik kepada seluruh makhluk termasuk hewan dan tumbuhan, juga harus memiliki citra diri yang baik agar memang menjadi kenyataan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amazing!